Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Ahmad Izzuddin dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah dari guru saya, yaitu Bu Siska, yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat kepada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Akan tetapi, ketika Presiden Soekarno memimpin, yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu mempunyai tujuan yang luhur, itu akan tetapi tidak dilaksanakan secara konsekuen. Malah sebaliknya, sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Dalam prakteknya, yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila sebagaimana yang dirancangkan, tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan tidak berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tetapi berdasarkan keinginan atau ambisi politik kepemimpinnya sendiri. Lanjut sejarah demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembentukan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Tab MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPRGR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden, GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, pemerintah Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965 yang diikuti krisis ekonomi yang cukup parah. Seperti itulah penjelasan sejarah demokrasi terpimpin yang terjadi dari tahun 1959 sampai 1965. Ya, sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.